Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan ini saya akan membawakan satu tema, yaitu e-commerce suatu model bisnis. Pada diskusi ini kita akan diskusikan tentang suatu kondisi yang sedang booming saat ini, di mana e-commerce ini merupakan suatu model bisnis ya. Baik, untuk penjelasannya mari kita lanjutkan lebih detail lagi. Potensi e-commerce yang ada di Indonesia itu dapat kita lihat melalui keinginan netizen yang sering dilihat. Jadi di sini terlihat bahwa netizen yang melihat dalam suatu internet ya, itu pakaian itu ada 67,1%. Kemudian mereka juga melihat tentang sepatu sebanyak 20%. Kemudian tas juga lebih sedikit, yaitu lebih rendah sedikit, yaitu 20%. Sementara jam itu 7,6%. Selanjutnya yang melihat atau mencari-cari tiket pesawat itu 5,1%. Kemudian handphone 5,1%. Selanjutnya aksesoris kendaraan itu sekitar 2,8%. Dan tentang kosmetik itu 2,3%. Jadi itu gambarannya, rekan-rekan semua, bahwa potensi e-commerce di Indonesia itu saat ini sangat luas. Mau mencari produk apa saja itu dapat dilakukan pada internet ya, pada internet. Sementara kalau kita mau menjual apa, bisa dilihat orang yang sering dilihat itu masalah pakaian. Jadi ternyata pakaian ini menjadi hal yang penting bagi manusia ya, bagi netizen. Selanjutnya sepatu, tas, jam tangan ya tentunya, tiket pesawat, handphone, aksesoris kendaraan, kosmetik. Gitu, gambarannya gitu. Jadi kita mempunyai potensi e-commerce di Indonesia itu sangat besar. Kemudian selanjutnya ingin tahu tentang presentasi penggunaan internet di Indonesia tahun 2017. Ini kita ambil data dari Marketing Craft, Gatecraft. Yaitu apa sih pada tahun 2017 itu yang sering diakses oleh netizen. Yang pertama, akses media sosial itu sebanyak 29,5% ya. Kemudian selanjutnya di ranking kedua akses berita atau informasi sebanyak 24,6%. Kemudian yang ketiga akses hiburan 16,8%, mengerjakan tugas 9,6%, akses email 7,9%, mencari barang dan jasa seperti yang gambar grafik yang pertama itu 4,3%. Kemudian selanjutnya beli barang atau jasa yaitu sekitar di sini ditunjukkan 3%. Kemudian e-banking yaitu
transaksi lewat e-banking itu 1,9%. Jual barang atau jasa itu 1,8%. Lainnya adalah 0,8%. Jadi ini gambaran presentasi orang menggunakan internet. Ya. Gambarannya. Jadi kita bisa belajar daripada grafik-grafik yang sudah saya tampilkan. Ada 2 grafik tadi, itu gambaran secara umum ya. Kita tahu kalau orang Indonesia itu senang bersolek ya. Kemudian yang kedua sering ngerumpi ya kan. Akses sosial media itu selain untuk ngerumpi, untuk apalagi bikin grup segala macam ya, ini di sini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada faktor penting pada e-commerce. Yang pertama, masalah bisnis. Jadi faktor penting di dalam satu e-commerce itu yang pertama adalah bisnis, kemudian people atau orang-orang, kemudian teknologi. Jadi ketiga variabel ini, bisnis, people, dan teknologi, itu saling berkaitan satu dengan yang lain, ya kan? Kalau bisnis terhadap people itu merupakan satu media, bisnis itu merupakan satu media yang didukung oleh teknologi, ya kan? Bisa juga bisnis ini bagi people ini bisa sebagai penjual, bisa sebagai pembeli, bisa sebagai agen, ya. Kemudian bisnis itu tergantung macam-macam. Jadi ada bisnis barang, ada bisnis jasa. Nah, selanjutnya teknologi itu disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak people-nya. Jadi kalau umpamanya bisnis tentang pendidikan, teknologi yang paling dibutuhkan adalah teknologi IT, ya kan? Tapi kalau untuk bagi orang yang menjalankan bisnis di bidang travel, teknologi yang dibutuhkan adalah teknologi transportasi, ya kan? Mobil, kendaraannya atau apanya itu dicari yang teknologinya paling tinggi. Jadi ada faktor penting di dalam e-commerce itu ada 3, bisnis, kemudian people, kemudian teknologi. Mereka saling berhubungan antara people dengan teknologi, teknologi dengan bisnis, bisnis dengan people, ya kan? Nah, ini merupakan hal yang penting ya. Itu bisa dipertimbangkan bagi rekan-rekan yang mau terjun ke dunia e-commerce. Jadi apa bisnisnya, kemudian teknologi yang digunakan, kemudian sebagai apa? Apakah sebagai produsen atau sebagai konsumen. Kemudian kita masuk ke konsep e-commerce. Kalau kita melihat e-commerce itu yang pertama kali dia adalah automation. Automation itu artinya bekerja secara otomatis tanpa ada perintah yang harus seperti manusia atau tradisional harus dilakukan oleh manusia semuanya. Tidak, di sini automation dilakukan oleh komputer ya. Kemudian ada integrasi. Integrasi itu menggabungkan beberapa kelompok menjadi satu ya. Contohnya di dalam satu perusahaan itu
perlu ada integrasi dari ada unit keuangan, unit engineering, unit komersil atau pemasaran, kemudian SDM, dan operasional. Itu digabungkan menjadi satu dalam bentuk struktur organisasi. Sehingga di dalam satu perusahaan tadi, integrasinya itu bisa dalam bentuk struktur organisasi. Kemudian adanya publikasi. Adanya publikasi. Publikasi di sini itu agar bisa dinikmati atau diakses oleh para netizen ya, oleh netizen atau orang yang ingin melihat. Jadi publikasinya ini modalnya adalah harus mempunyai jaringan internet sama kuota internet, ya kan? Kemudian adanya interaksi. Setelah dilakukan publikasi, pihak netizen itu bisa melakukan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung ya. Nah, biasanya dalam bentuk atau WhatsApp bisnis ya, di situ bisa lewat Instagram juga bisa, lewat Facebook juga bisa. Itu sudah ada karena ada integrasi tadi ya, integrasi tadi. Kemudian adanya transaksi. Di dalam transaksi tadi karena ini bisa interaksi, maka bisa memilih barang yang dibutuhkan sehingga mereka bisa melakukan transaksi. Nah, transaksi ini adalah melakukan pembelian dan pembayaran. Jadi untuk transaksi ini perlu didukung e-banking ya, e-banking. Kemudian juga bagaimana mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, ini disebut distribusi atau sistem distribusi. Sehingga di sini diperlukan satu jaringan distribusi agar pesanan dari orang yang melakukan transaksi tadi itu barang atau produknya itu bisa sampai ke mereka. Tentunya harus ada yang mengantar, ya kan? Ada yang mengantar itu. Jadi ini adalah konsep daripada e-commerce, konsep daripada e-commerce. Kemudian selanjutnya kita melihat tipe e-bisnis dalam e-commerce ya. Di sini ada 4 macam yang bisa dilihat. Yang pertama bisnis to bisnis ya kan. Jadi bisnis yang dilakukan antar organisasi ya, baik dari perusahaan ke perusahaan atau dari lembaga ke lembaga, Kemudian bisnis to customer, selanjutnya customer to customer, ya kan? Kemudian customer to business. Jadi ada 4. Sering disebut B2B, B2C, C2C, dan C2B. Nah, ini gambarannya ya. Nah, ini selanjutnya akan saya jelaskan satu-satu secara menyeluruh ya. Jadi kalau kita melihat B2B itu gambarannya adalah satu bisnis yang dilakukan antar perusahaan atau antar lembaga ya. Ada perusahaan pesan barang dari satu lokasi, kemudian barang diantar dengan menggunakan kapal menuju ke lokasi atau ke pelabuhan tempat orang yang memesan tadi, perusahaan yang memesan tadi. Itu namanya B2B ya.
Selanjutnya kita atau saya akan menjelaskan tentang B2C. B2C ini saya ambilkan contoh perusahaan kereta api. Perusahaan kereta api itu adalah satu perusahaan, sementara yang menaiki itu adalah penumpang yang sifatnya perorangan, ya. Bisa juga ini, tapi sifatnya di sini adalah penumpang per penumpang. Penumpang itu adalah customer yang perorangan tadi. Sehingga ya, perusahaan kereta api ini melayani dengan penumpang atau dengan konsumen, sehingga disebutnya adalah B2C. Kemudian saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan C2C. C2C itu konsumen ke konsumen. Nah, ini adalah pedagang kaki lima yang dia menjual sate di satu lokasi, ya, di mana lokasi itu adalah pasar, baik itu pasar dadakan atau pasar yang sudah fix. Kemudian akan melayani pembeli. Pembelinya adalah pembeli perorangan, ya. Di situ penjual akan melayani pembeli yang membeli sate di sini. Nah, itu adalah contoh daripada C2C. Kemudian rekan-rekan semua, saya akan menjelaskan tentang C2B. C2B itu artinya perorangan ke perusahaan. Contohnya ini konten kreator. Konten kreator ini adalah dilakukan secara perorangan. Dia mempublikasikan ke YouTube, ya. YouTube itu adalah satu perusahaan, ya, satu perusahaan. Sehingga bisnis ini disebut C2B, C2B. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur unik dalam e-commerce, ya. Jadi apa saja fitur unik dalam e-commerce? Di sini ada namanya ubiquity. Kemudian ada global reach. Kemudian berikutnya ada universal standard. Kemudian juga ada sosial teknologi. Kemudian fitur unik yang lain adalah customisasi, ya. Kemudian adanya richness. Selanjutnya adanya interactivity, dan yang terakhir adanya information density. Kalau rekan-rekan semua ingin penjelasan lebih detail, saya akan menjelaskan seperti berikut ini masing-masing dari fitur unik yang ada pada e-commerce. Rekan-rekan semua, yang dimaksud dengan ubiquity itu adalah bahwa internet itu bisa diakses dimanapun berada. Jadi kalian ada di mall, di pantai, di gunung, atau naik pesawat, atau di segala macam lokasi, asal di situ ada jaringannya, ya, ada jaringannya, bisa diakses. Itu namanya ubiquity. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan global reach? Global reach itu
kalian mengupload sesuatu itu dapat dilihat oleh semua orang yang punya link dan kuota internet di seluruh dunia, ya. Sehingga kalau mengapa salah satu sifat daripada sosial media marketing itu adalah viral, ya. Viral. Jadi viral itu karena adanya satu jaringan internet yang bisa membantu seluruh netizen untuk saling berhubungan. Begitu kita sudah upload satu materi, baik itu gambar, video, atau teks, itu apabila mereka mempunyai link dan sudah dipublik atau dipublikasikan, semua netizen itu akan dapat melihat, ya, sehingga keuntungan daripada e-commerce ini tidak ada batasnya, ya. Jadi dari satu negara ke negara lain itu tidak ada boundary-nya atau batasannya. Itu yang dimaksud dengan global reach. Kemudian apa yang dimaksud dengan universal standard? Yaitu satu standar yang dapat diakses oleh semua fasilitas, baik itu HP, baik itu komputer, baik itu laptop, baik itu tablet, dan sebagainya. Sehingga mereka bisa mengakses satu aplikasi ke dalam berbagai peralatan karena mempunyai standar yang universal, karena sudah menjadi standar universal tadi. Oke. Selanjutnya kita lihat adanya sosial teknologi. Jadi sosial teknologi ini sangat bermanfaat sekali karena di dalam satu model dimensi itu adalah dia mengandung manfaat hiburan, ya. Kemudian juga mudah sekali dikenal atau dalam bentuk viral. Begitu pula adanya interaksi tadi, atau itu adalah sosial teknologi. Kemudian kita lihat adanya customisasi. Jadi customisasi itu saya memberikan contoh kalau seorang bodybuilder ingin membesarkan otot tricep sama bicepnya, itu apa yang harus dilakukan itu terserah mereka, ya. Jadi apa yang diinginkan seorang bodybuilder, saya ingin memperbesar otot di pundak saya, ya. Otot di pundak saya, apa yang harus saya lakukan? Nah, dia tahu sendiri, ya. Dia harus mengangkat barbel, terus mengangkat besi atau apa segala macam di dalam satu arena gimnastik atau arena senam, ya, di situ. Itu maksudnya customisasi. Cara gampangnya memberi contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi rekan-rekan semua, apa yang dimaksud dengan richness? Jadi kalau kita lihat dengan richness ini, kita menggunakan melakukan satu publikasi digital di dalam satu template publik, contohnya di YouTube, ya. Maka
ini video atau apapun yang ada di sini dapat diakses oleh semua alat komunikasi seperti HP, seperti laptop dan sebagainya. Bisa juga di TV, ya kan? Semuanya. Jadi business ini dia video, gambar atau tulisan itu bisa dibaca oleh laptop, oleh game, oleh TV, segala macamnya. Selanjutnya adanya interactivity. Nah, ini saya masuk ambilkan di Instagram, kemudian saya lihat ambil satu klik satu gambar, gambarnya ini, kemudian saya coba mengetik, saya pesan satu bungkus, ya, saya pesan satu bungkus, kemudian saya enter, ya, kemudian saya enter. Ini terkirim sehingga tampil di sini. Itu maksudnya interaktif. Di netizen itu bisa melakukan komunikasi. Jadi ceritanya ini nih menjual kopi, ya, kopi bubuk, itu orang lain bisa membeli. Oke. Kemudian adanya information density. Information density itu adalah kelengkapan informasi. Jadi kalau semakin informasi yang ditampilkan satu ini berita, maka berita tersebut semakin berkualitas. Jadi semakin Anda banyak memberikan informasi, maka materi Anda itu semakin berkualitas. Oke, jadi rekan-rekan semua, itu adalah gambaran daripada komersil e-commerce sebagai satu model bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar dan sukses selalu.